Begitupun dalam Islam gitu kan. Jadi orang itu tidak bisa dipaksa untuk masuk Islam gitu loh. Kecuali dia terpaksa. Kalau terpaksa itu beda. Jadi dulu tuh ada sahabat itu kan. Sahabat dipaksa untuk memeluk apa namanya kafir Quraisy, untuk memeluk agama kafir Quraisy gitu kan. Akhirnya dia mau gitu kan mengucapkan kalimat supaya murtad lah seperti itu. Tapi di bawah tekanan paksaan, nah, dia tidak berdosa karena terpaksa itu dan tidak akan dikenakan sanksi di akhirat gitu loh. Ini ada dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106. Ini sudah dijelaskan. Bahasanya kalau kalian dipaksa untuk tidak beriman, untuk kafir, maka kalau terucap lisan murtad itu tidak masalah. Yang penting hatinya tetap beriman, tetap muslim seperti itu. Itu tidak ada dosa, tidak ada siksaan di akhirat. Dalam Al-Quran juga ada, tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fiddin, gitu kan. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksa non Muslim untuk masuk Islam. Jangan dipaksa, tidak boleh. Karena Al-Quran juga sudah menegaskan tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, untuk beriman gitu. Jadi begini lor, ini adalah argumen bagi orang apa namanya yang mengingkari keberadaan Tuhan. Jadi memang judulnya itu provokatif ya. Kalau Tuhan benar-benar ada, mengapa ada orang-orang yang mengingkari keberadaannya? Ini penulis langsung membahas. Intinya adalah manusia itu makhluk yang bebas. Bebas berpikir, bebas memilih, bebas bertindak, bebas berkehendak gitu kan. Bebas, pokoknya manusia itu bebas karena memang manusia diciptakan itu memiliki kebebasan mutlak gitu kan. Bebas mau ngapain aja bebas gitu kan. Mau beriman, mau kafir, mau maksiat, mau taat, terserah, bebas gitu kan. Jadi intinya Tuhan itu memang menciptakan manusia dengan piranti kebebasan mutlak gitu kan. Kita bebas mau ngapain aja bebas gitu loh. Begitupun ada orang beriman, ada orang yang kafir, ada orang muslim dan non muslim dan sebagainya. Itu juga karena konsekuensi dari kebebasan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau mau beriman ya silahkan beriman gitu kan. Kalaupun mau ingkar, tidak beriman juga silahkan tidak beriman gitu. Ada banyak sekali inilah, ada banyak sekali argumen-argumen lah, terserah gitu loh. Tetapi kebebasan itu tidak selamanya apa ya enak gitu loh. Jadi selama ada kebebasan, maka selama itu pula ada pertanggungjawaban gitu kan. Jadi ada kebebasan, ada pertanggungjawaban gitu loh. Ada konsekuensinya yang harus kita terima gitu loh. Kita bebas memilih, kita mau makan atau tidak makan. Kalau makan ya kenyang, kalau nggak makan ya lapar gitu kan. Kita bebas mau lewat jalan tol atau tidak. Lewat jalan tol cepat, lewat jalan arteri biasa ya lambat gitu. Jadi ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya gitu. Kita mau perang ya kita harus siap mati gitu. Kalau nggak mau mati ya nggak usah perang gitu. Itu ada konsekuensinya. Jadi ada kebebasan, ada pertanggungjawaban, ada konsekuensinya. Begitupun dalam Islam gitu kan. Jadi orang itu tidak bisa dipaksa untuk masuk Islam gitu loh. Kecuali dia terpaksa. Kalau terpaksa itu beda. Jadi dulu tuh ada sahabat itu kan. Sahabat dipaksa untuk memeluk apa namanya kafir Quraisy, untuk memeluk agama kafir Quraisy gitu kan. Akhirnya dia mau gitu kan mengucapkan kalimat supaya murtad lah seperti itu. Tapi di bawah tekanan paksaan, nah, dia tidak berdosa karena terpaksa itu dan tidak akan dikenakan sanksi di akhirat gitu loh. Ini ada dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106. Ini sudah dijelaskan. Bahasanya kalau kalian dipaksa untuk tidak beriman, untuk kafir, maka kalau terucap lisan murtad itu tidak masalah.
Yang penting hatinya tetap beriman, tetap muslim seperti itu. Itu tidak ada dosa, tidak ada siksaan di akhirat. Dalam Al-Quran juga tidak ada paksaan dalam beragama, la ikraha fiddin, gitu kan. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Jadi kita sebagai orang Islam tidak boleh memaksa non muslim untuk masuk Islam. Jangan dipaksa, tidak boleh. Karena Al-Quran juga sudah menegaskan tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, untuk beriman gitu. Jadi persoalan beriman, kafir, tidak beriman itu persoalan masing-masing, tidak usah dipaksa. Itu terserah mau dia kafir atau muslim, terserah, semuanya ada konsekuensi pertanggungjawaban masing-masing. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya seperti ini, gimana? Bagaimana kalau saya sejak kecil ditakdirkan hidup di lingkungan orang-orang ateis gitu kan? Bagaimana kalau saya sejak kecil ibu dan ayah saya orang ateis dan mereka mendidik saya untuk menjadi seorang ateis gitu kan? Bukankah ketika itu saya punya alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan seperti halnya yang diajarkan oleh kedua orang tua saya? Jadi gimana kalau sejak kecil dia ini memang lahir di lingkungan orang-orang ateis atau orang-orang tidak beriman gitu lah. Dan dia sejak kecil didoktrin, dididik orang tuanya untuk menjadi ateis sehingga dia tidak percaya adanya Tuhan gitu. Atau misalkan dididik dalam lingkungan orang-orang inilah, orang kafir, majusi dan sebagainya, Yahudi ya. Itu kan mereka pasti sejak kecil pasti istilahnya agama keturunan gitu. Jadi kalau orang tuanya ateis ya otomatis anaknya ateis, orang tuanya muslim, anaknya muslim, orang tuanya Kristen, anaknya Kristen, orang tuanya Yahudi, anaknya Yahudi, itu otomatis itu. Karena anak tuh pasti ikut orang tuanya gitu. Nah, gimana kalau seperti itu? Jadi kan ini pertanyaan yang sangat tajam gitu kan. Itu seperti apa jawabannya gitu kan. Nah, penulis menjawab, memang benar lingkungan itu sedikit banyak memengaruhi keyakinan kita gitu kan. Tetapi ada batasannya gitu. Jika Anda masih kecil, belum dewasa, belum akil balik, itu tidak masalah. Itu istilahnya tidak ada dosa, tidak ada siksaan lah, karena Anda belum bisa berpikir, masih kecil gitu kan. Artinya kan Anda terpaksa, dalam tanda kutip terpaksa ikut orang tua gitu loh. Orang tuanya muslim, ya anaknya muslim. Orang tuanya Kristen, ya kita ikut Kristen. Orang tua kita ateis, ya kita ikut ateis. Karena masih kecil, anak kecil kan nggak bisa mikir gitu loh. Tetapi kalau Anda sudah dewasa gitu kan, sudah bisa berpikir, sudah balik, sudah berakal, sudah bisa membedakan mana baik mana buruk. Nah, itu Anda bisa memilih gitu kan. Ketika Anda sudah dewasa, Anda sudah punya tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab untuk memilih, kebebasan untuk memilih gitu loh. Karena sudah dewasa, berarti kan Anda punya akal, punya hati, punya panca indera, punya pikiran gitu kan. Yang itu bisa membedakan ini mana baik, ini mana buruk, ini mana benar, ini mana salah. Nah, silahkan. Kalau sudah dewasa, Anda sudah punya kebebasan mutlak untuk memilih apakah bertahan di lingkungan ateis, bertahan di agama ateis, apa agama non istilahnya tidak beriman, atau Anda mau beriman atau memeluk Islam pindah ya. Meskipun ini tidak mudah, ini sulit sekali karena namanya agama itu kan tidak ini ya, tidak seperti gorengan lah, tidak seperti kita makan menu, enggak suka ini, aku milih ini, tidak seperti itu. Jadi orang pindah agama itu sangat susah sekali, harus diyakinkan dulu gitu. Nah, ini problemnya ketika sudah dewasa, silahkan Anda mau nyari perbandingan terserah. Sekarang sudah terbuka informasi itu. Bisa tanya AI, ChatGPT, Google. Silahkan tanya perbandingan agama apa yang benar atau seperti apa. Anda bisa cari-cari informasi atau mau tanya silahkan gitu. Tapi sekali lagi memang susah. Untuk konversi pindah agama itu tidak segampang kita
membalikkan telapak tangan itu susah sekali. Itu butuh apa ya? Butuh perjalanan, butuh kesadaran dan juga butuh apa ya? Butuh terus belajar gitu loh untuk bisa membandingkan agama mana yang benar. Apalagi seorang ateis gitu loh. Jadi selama kita punya akal, kita bisa belajar gitu kan. Terus belajar gitu kan. Jangan sampai akal kita dianggurkan. Kalau akal kita nganggur, jumut, ya akhirnya kita akan terjerat pada kebodohan. Orang yang sudah bodoh ya sudah, dia tidak akan pernah berpikir gitu. Orang yang berakal itu terus berpikir, terus belajar. Ini menemukan ini yang benar seperti apa. Agama yang benar itu seperti apa gitu. Apakah apakah di alam semesta ini ada Tuhan atau tidak? Tuhan itu ada atau tidak? Itu kan kita bisa berpikir gitu loh. Kalau Tuhan ada itu seperti apa? Kalau nggak ada itu seperti apa? Itu kan kita bisa berpikir terus gitu loh, belajar gitu loh. Jadi memang mau apa ya? Mau percaya Tuhan atau tidak itu adalah kebebasan kita untuk memilih. Kita bebas untuk percaya dengan Tuhan atau tidak percaya dengan Tuhan. Begitupun kita juga bebas untuk memeluk agama A atau B. Kita bebas untuk memeluk agama Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, terserah. Kita bebas gitu kan. Tetapi lagi-lagi setiap pilihan itu ada pertanggungjawaban, ada konsekuensi gitu kan. Itu kita tanggung masing-masing karena kita sudah dewasa, bisa memilih, bisa berpikir gitu loh. Tetapi sekali lagi yang perlu ditekankan, pengingkaran terhadap ketiadaan Tuhan itu satu hal. Sedangkan ada tidaknya sesuatu itu hal yang lain lagi gitu. Jadi misalkan ada orang yang tidak percaya Tuhan, itu satu hal. Tetapi ada atau tidaknya Tuhan itu hal yang lain lagi gitu loh. Jadi mau semua orang di dunia ini beriman atau semua orang di dunia ini tidak beriman, itu hal yang lain lagi, beda. Jadi ada atau tidaknya Tuhan itu berbeda dengan orang beriman atau tidak gitu loh. Jadi apa orang mau beriman atau tidak itu tidak mempengaruhi ada atau tidaknya Tuhan, itu beda beda konteks lah gitu, beda ranah, beda perkara, beda urusan. Jadi kalau Anda mau beriman atau tidak itu tidak berarti Tuhan itu ada atau tidak gitu loh. Jadi keberadaan Tuhan itu tidak ditentukan oleh iman atau kafir, tidak seperti itu. Mau orang sedunia ini kafir semua itu tidak mempengaruhi ada atau tidaknya Tuhan. Begitupun mau orang beriman semua, muslim semua di dunia ini itu tidak mempengaruhi ada atau tidaknya Tuhan. Tuhan ada atau tidak itu beda hal gitu loh. Meskipun argumen untuk itu ada semua. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan apakah Tuhan itu benar-benar ada atau tidak, seperti kata William Lane Craig gitu kan, kita perlu mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membuktikan keberadaannya gitu kan. Yang kedua, apakah ada argumen-argumen yang bisa dikemukakan untuk membuktikan ketiadaannya. Jadi untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu ada dua argumen dan ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Yang kedua, apakah ada argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa membuktikan ketiadaan Tuhan. Jadi ada nggak argumen yang membuktikan keberadaannya? Begitupun sebaliknya, ada nggak argumen yang membuktikan ketiadaan Tuhan gitu loh. Jadi ada atau tidak ada Tuhan itu. Buktikan argumennya apa gitu loh. Logis apa enggak? Masuk akal atau tidak gitu loh. Nah, setelah kita mengemukakan, memaparkan argumen-argumen itu baik tentang keberadaannya ataupun ketiadaannya, kita bisa
memilah dan memilih gitu loh. Apakah argumen tentang keberadaan Tuhan itu lebih logis, lebih rasional, lebih masuk akal atau tidak? Apakah argumen tentang ketiadaan Tuhan itu lebih masuk akal, lebih argumen, lebih logis, lebih rasional atau tidak? Kita bisa memilih, gitu kan? Ternyata menurut penulis gitu kan, bahwasanya keyakinan akan keberadaan Tuhan itu jauh lebih masuk akal ketimbang keyakinan atau pandangan yang menafikan keberadaannya gitu. Jadi menurut penulis setelah memaparkan argumen-argumennya itu kan, penulis yakin bahwasanya argumen tentang keyakinan keberadaan Tuhan itu lebih masuk akal, jauh lebih logis, jauh lebih rasional daripada argumen atau pandangan tentang menafikan keberadaan Tuhan. Kemudian penulis menantang. Kita meminta orang-orang yang berargumen atau mengingkari keberadaan Tuhan itu untuk menyuguhkan, memaparkan argumennya, dalilnya gitu kan. Argumen tandingan untuk bisa membuktikan ketiadaannya gitu loh. Jadi yang jelas pengingkaran seseorang terhadap sesuatu atau Tuhan itu tidak serta-merta menafikan keberadaan sesuatu itu sendiri atau keberadaan Tuhan gitu. Misalkan gitu kan. Ada orang yang mengingkari keberadaan planet Mars gitu kan. Saya nggak percaya ada namanya planet Mars di luar sana gitu. Apakah pengingkaran itu menjadikan keberadaan planet Mars itu terus tidak ada gitu kan? Menghilangkan keberadaan planet Mars karena ada orang yang mengingkari? Ya tidak seperti itu gitu kan. Jadi meskipun seluruh dunia mengingkari keberadaan planet Mars gitu kan, tetapi faktanya itu ada namanya planet Mars, sudah ada. Planetnya itu sudah ada gitu loh. Ada dalam ada dan sekarang sampai sekarang masih ada. Terus ada orang yang bahkan Elon Musk pengen membuat koloni peradaban di planet Mars. Jadi memang pengingkaran terhadap planet Mars itu tidak serta-merta menghilangkan keberadaan planet Mars itu sendiri. Jadi sekali lagi, pengingkaran terhadap sesuatu itu satu hal, sedangkan keberadaan sesuatu itu sendiri itu hal yang lain lagi, beda. Jadi meskipun semua orang di dunia ini mengingkari keberadaan planet Mars, tetapi faktanya planet Mars itu ada gitu loh. Jadi meskipun orang itu mengingkari, tetapi itu tidak serta-merta menghilangkan keberadaan planet Mars. Ada atau tidak ada yang mengingkari, planet Mars tetap ada karena memang faktanya ada gitu loh. Ada seperti itu. Nah, begitupun juga Tuhan. Ada atau tidak ada yang mengingkari keberadaan Tuhan itu tidak terpengaruh oleh itu. Dia tetap ada gitu loh. Meskipun ada yang mengingkari, meskipun semua orang di dunia mengingkari keberadaannya, tidak percaya dia, tetapi itu tidak serta-merta menghilangkan keberadaan Tuhan itu sendiri. Jadi memang Tuhan tuh bisa saja gitu kan menjadikan semua manusia ini beriman. Tuhan juga bisa berkuasa menjadikan semua manusia baik. Begitupun sebaliknya, Tuhan juga bisa menjadikan semua manusia ini tidak beriman atau kafir. Begitupun Tuhan juga bisa untuk menjadikan semua orang ini orang buruk gitu kan, orang yang maksiat semua, orang yang istilahnya ingkar semua bisa. Tetapi sekali lagi Tuhan itu sudah memberikan kita kebebasan mutlak gitu kan. Kita bebas menjadi orang baik, jadi orang buruk, menjadi taat, jadi maksiat itu bebas sebebas-bebasnya gitu kan. Dan dengan adanya kebebasan itu, Tuhan ingin memberi kita ujian gitu kan. Jadi surga dan neraka menjadi tidak bermakna tanpa adanya kebebasan itu. Begitupun siksaan dan ganjaran juga menjadi tidak berguna jika kita tidak punya kebebasan dalam menentukan pilihan kita.
Jadi surga dan neraka itu sudah tidak ada maknanya lagi, sudah nggak berguna gitu loh. Kalau tidak ada kebebasan. Jadi konsekuensi adanya kebebasan mutlak itu ya ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk. Orang yang baik masuk surga, orang yang buruk masuk neraka gitu loh. Jadi kalau kita ada surga, ada neraka, tapi tidak ada kebebasan ya sama aja tidak berguna gitu loh. Sama kayak malaikat. Malaikat tuh disetting orang yang istilahnya makhluk yang selalu taat pada Tuhan gitu. Jadi mereka tidak ada lagi konsekuensi neraka. Tidak ada lagi konsekuensi tanggung jawab, tidak ada. Karena memang dari awal disetting untuk taat gitu loh. Jadi kalau sudah disetting seperti itu ya tidak ada bedanya dengan malaikat gitu loh. Jadi karena ada kebebasan, maka surga dan neraka itu jadi bermakna. Karena semua hal akan dibalas, kebaikan dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan. Itu adil gitu loh. Begitupun ada siksaan, ada ganjaran. Itu kalau nggak ada kebebasan ya useless, tidak berguna, tidak bermanfaat gitu loh. Jadi karena adanya kebebasan, maka adanya siksaan, adanya ganjaran, ada reward, ada punishment itu jadi berguna, bermanfaat. Karena orang akan apa namanya menerima sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing gitu. Jadi sekali lagi konsekuensi adanya kebebasan mutlak itu adalah pertanggungjawaban dan juga konsekuensinya itu adalah akan ada perbedaan gitu loh. Jadi justru kalau nggak ada kebebasan, semua orang beriman gitu, semua orang baik, nggak ada jahat gitu kan, semua orang bahagia semua, itu kan biasa aja gitu loh, nggak ada perbedaan gitu loh, nggak asik lah gitu, nggak apa ya mas, tidak ada warnanya gitu loh. Kalau pelangi hanya satu warna, ya itu bukan pelangi namanya gitu loh, putih semua enggak. Jadi konsekuensi kebebasan itu adalah adanya perbedaan, adanya keragaman, perbedaan agama, suku, budaya, perbedaan pemikiran, perbedaan keyakinan dan sebagainya gitu loh. Itu konsekuensi kebebasan dan itu indah sekali gitu loh. Karena memang dunia ini adalah dunia ujian, kita diuji gitu. Sebagaimana kita diuji dalam kelas sekolah gitu kan, ujian gitu kan. Jadi bebas, yang belajar pasti akan mendapatkan yang nilai bagus, yang nggak belajar akan mendapatkan nilai jelek gitu. Jadi sekali lagi, kebebasan ini menuntut adanya pertanggungjawaban konsekuensi dan juga pasti ada perbedaan keragaman gitu kan. Jadi memang adanya perbedaan, adanya keragaman itu karena ada kebebasan memilih mutlak gitu. Jadi itu lor review singkat buku ini. Silahkan kalau ada kalau ada pandangan lain bisa komen di kolom komentar. Kita diskusi sehat terkait dengan judul buku ini, judul buku ini tadi. Kalau dirasa konten ini bermanfaat, silahkan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share seluas-luasnya. Bahwasanya memang manusia itu diciptakan dengan piranti kebebasan yang mutlak, kebebasan memilih apapun. Dan selama ada kebebasan, maka selama itu pula ada pertanggungjawaban, ada konsekuensi. Silahkan memilih apapun yang kita inginkan. Yang penting kita sadar itu ada konsekuensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.